Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, adik-adik rahimakumullah. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali dalam kondisi sehat wal afiat untuk bersama-sama melanjutkan ta'lim kita, yaitu ta'lim tentang fikih nikah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mulai dari pengertian nikah, hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, dan rukun nikah baru dua yang kita bahas, yaitu tentang wali dan saksi. Ada beberapa catatan yang perlu kita ulang. Yang pertama adalah wali itu harus ayah kandung secara nasab, bukan sekedar ayah biologis. Kalau ayah biologis itu apabila hamilnya di luar nikah, na'udzubillahi min dzalik, maka status ayahnya adalah ayah biologis dan anaknya dinasabkan kepada ibunya. Maka ketika menikah, apabila dia adalah anak perempuan, maka walinya adalah wali hakim. Apabila ayahnya adalah ayah kandung, maka dialah orang yang berhak dan orang yang pertama dan utama untuk menjadi wali. Kemudian wali harus laki-laki. Ibu tidak bisa menjadi wali. Saudari nanti juga tidak bisa menjadi wali, dan harus balik. Kalau misalkan seorang janda mau menikah, punya anak, tidak lagi punya ayah, anaknya bisa menjadi wali, tapi dengan catatan harus sudah balik, berakal, normal, artinya bukan orang gila, dan merdeka, bukan budak. Kemudian hal yang berkenaan dengan saksi, bahwasanya saksi itu minimal 2 orang, tapi lebih banyak lebih baik, karena syarat saksi adalah haruslah adil, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saksi itu harus adil. Dan untuk mencari orang yang adil itu karena susah di zaman sekarang ini, maka semakin banyak saksi semakin bagus. Adil itu artinya dia tidak melakukan dosa besar secara terang-terangan, baik itu berzina, minum minuman keras, mencuri dan lain sebagainya. Kemudian
dia juga tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Dijelaskan oleh para ulama, salah satu contohnya itu al-baul fit turuqat, yaitu suka kencing di jalan, berdiri dan tidak istinja. Ya. Ini tidak layak untuk menjadi saksi. Itulah dua rukun yang kemarin sudah kita bahas. Tentu saja kemarin kita sudah bahas secara lebih lengkap lagi. Kemudian kemarin sempat ada pertanyaan sebelum kita tutup, dan pertanyaan itu belum terjawab. Pertanyaan yang pertama adalah, bolehkah menikah dengan orang yang beda agama? Gitu ya. Menikah dengan orang yang beda agama hukumnya tidak boleh, berdasarkan Al-Quran dan juga hukum negara. Ya, saya punya teman yang bertugas di kantor urusan agama di KUA. Kemudian pernah menjelaskan tentang ini, bahwasanya secara hukum negara pun tidak diperkenankan. Adapun secara hukum agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah juz 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrik hatta yu'min, sampai mereka atau sehingga mereka mau beriman terlebih dahulu. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seandainya ada budak perempuan yang muslimah, itu lebih baik daripada perempuan merdeka yang kafir atau musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun dari segi penampilan lebih menakjubkan orang yang kafir tadi. Dan sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian yang muslimah dengan laki-laki yang musyrik hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh abdun mukmin, hamba, seorang hamba sahaya yang beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun laki-laki yang musyrik ini lebih menakjubkan menurut kalian. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya menikah dengan orang yang beda agama hukumnya dilarang, baik secara agama maupun secara hukum negara. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana apabila dalam sebuah akad nikah walinya tidak ada, atau wali yang utama tidak ada? Nanti mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Wali utamanya tidak ada, anggaplah ayahnya tidak ada, ya. Tidak ada, betul-betul tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, sehingga digantikan dengan wali yang lain, misalnya saudara laki-laki dari calon mempelai istri. Setelah pernikahan selesai, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian ayahnya muncul, ya, ayahnya muncul. Maka ketika ayahnya muncul, maka hendaknya suami istri tadi meminta doa restu dari ayahnya, dan pernikahannya tidak perlu diulang. Hal ini pernah kami tanyakan kepada dosen kami, ya, di Libya, yaitu Ustadz Yusuf Siddiq, doktor. Beliau pernah menjelaskan masalah ini, bahwasanya dalilnya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, mereka sudah menikah dengan cara yang jahiliyah, cara-cara yang tidak Islami. Mungkin ada yang tanpa wali, mungkin ada yang tanpa mahar, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Rasulullah diutus membawa syariat Islam,
kemudian ada syariat nikah, maka tidak ada riwayat satupun para sahabat menikah ulang, padahal dahulu mereka menikah dengan cara jahiliyah. Maka hal ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil bahwasanya pernikahan yang tadi, ya, meskipun ada kekurangan, ya, tapi karena sudah berlalu beberapa tahun, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Akan tetapi hendaknya suami istri meminta doa dan restu dari ayahnya yang alhamdulillah sudah datang. Demikian jawabannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, atau mungkin pertanyaannya mungkin ada agak berbeda dengan jawaban, maka dipersilahkan untuk menanyakan kembali. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wali yang ayah biologis, Ya. tapi untuk ayahnya itu sudah nikah resmi, gitu. Apakah tetap bisa jadi wali atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Statusnya tetap bukan ayah kandung, meskipun akhirnya ayah biologisnya menikah dengan ibunya, baik menikah saat masih hamil ataupun menikah saat sudah melahirkan. Karena memang hukumnya ada ikhtilaf di kalangan ulama, bolehkah menikahi wanita yang masih hamil, ya kan? Nah, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau memang dia yang menghamili, ya maka boleh. Tapi dalam madhab yang lain tidak boleh sampai lahir. Nah, baik menikahnya saat hamil ataupun menikahnya saat lahir, maka statusnya tidak bisa menjadi ayah kandung bagi anak yang hamilnya di luar nikah. Nah, kecuali buat anak berikutnya yang kemudian hamilnya setelah pernikahan yang sah. Nah, itu baru menjadi ayah kandung, nasabnya bersambung kepada ayahnya, berhak mendapatkan warisannya, dan ketika anak itu perempuan bisa diwalikan oleh ayahnya. Tapi kalau misalkan hamilnya di luar nikah, meskipun akhirnya menikah, maka anak tadi yang hamilnya di luar nikah statusnya tidak dinasabkan kepada ayahnya, tapi kepada ibunya. Jadi fulanah binti fulanah, bukan fulanah binti fulan, tapi fulanah binti fulanah. Karena ibu tidak bisa menjadi wali, karena syarat wali kan harus laki-laki, ya, dan tidak mungkin ada kerabatnya, ya kan? Tidak mungkin ada pamannya dan sebagainya kalau anak hamil di luar nikah, ya kan? Maka kalau terjadi seperti itu, satu-satunya solusi adalah walinya digantikan oleh hakim atau KUA, petugas KUA, penghulu. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan pertanyaan yang lain sebelum kita lanjutkan ke akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membahas masalah pernikahan dengan non-muslim, itu sampai berlanjut sampai punya anak, terus anak bagaimana nasibnya, itu apa menanggung dosanya atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kalau memang sudah terlanjur terjadi pernikahan beda agama dan dikarenakan ketidaktahuan, maka ketika sudah tahu, maka hendaknya berpisah atau bercerai. Ya. Jangankan kasusnya seperti itu, apabila ada pasangan muslim dan muslimah saja, pasangan muslim dan muslimah, kemudian salah satunya murtad, ya, baik suaminya atau istrinya, maka haruslah bercerai, ya. Apalagi tadi misalkan pas pernikahannya memang dari awal beda agama, ya, karena ketidaktahuan, maka kemudian setelah berjalan, ya,
kemudian sudah tahu maka hendaknya dicerai. Nah, adapun anaknya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi yang terlahir dia dalam kondisi fitrah atau dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi Islam, karena sudah ikrar ketika dia di dalam perut ibunya. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menyebabkan dia menjadi Majusi. Maka dari itu orang tuanya yang Islam hendaklah berupaya agar anaknya itu dijaga tauhidnya. Hendaknya dijaga. Jangan dikasih kebebasan, kamu milih sana boleh, milih sini boleh. Tapi hendaknya dijaga. Alasan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya untuk mengajak keluarga. Bukan hanya diri sendiri, tapi keluarga juga harus diajak. Diajak untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Diajak agar meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban setiap orang, khususnya kepala keluarga. Maka dari itu, kalau berdasarkan pertanyaan tadi, hendaknya kalau istri misalkan yang non muslim, maka hendaklah kalau misalkan bisa untuk diajak masuk Islam, maka bisa dipertahankan rumah tangganya. Kalau tidak, maka dipisah atau cerai. Nah, anaknya diarahkan agar terjaga tauhidnya, iman Islamnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan apabila ada yang lain. Satu lagi Ustaz. Boleh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernikahan angkat agama ya Ustaz ya. Bagaimana dosakah orang tua yang menikahkan anaknya dengan agama lain? Dosa seperti apa orang tua ya Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja karena telah melanggar syariat dan pelanggarannya bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi, ya kan? Yang pertama adalah menikahkan anaknya dengan orang yang beda agama, maka pernikahannya tidak sah, maka hubungannya menjadi sebuah perzinaan. Ya, maka orang tuanya ibarat membolehkan, bahkan memberikan, menyodorkan anaknya untuk berzina atau dizinai orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keduanya berdasarkan ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sementara orang tadi telah menyodorkan anaknya untuk menikah dengan orang yang beda agama. Ini ibarat apa? Menyodorkan ke api neraka. Karena apa? Karena kalau sudah menikah, rawan sekali untuk ikut agamanya. Ya, rawan sekali untuk ikut agamanya. Khususnya apabila anaknya adalah anak perempuan muslimah. Itu sangat rawan sekali untuk kemudian ikut agamanya. Karena dia tidak bisa apa-apa. Kalau sudah hamil, sudah punya anak, repotnya bukan main. Dia hanya mengandalkan rezeki dari suaminya. Ya, kemudian suaminya memberikan syarat, kalau tidak mau pindah agama, tidak akan aku urusi. Misalkan seperti itu, atau dicerai. Misalkan seperti itu. Biasanya itu akhirnya terbawa.
Ya, maka berdasarkan ayat tadi, orang tua itu telah melakukan pelanggaran yang besar. Pertama, karena telah menyodorkan anaknya ke perzinaan. Yang keduanya, dia telah menyodorkan anaknya ke api neraka. Berdasarkan ayat tadi, wa anfusakum wa ahlikum nar. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya yang merupakan arkanun nikah, rukun nikah adalah aqdun nikah, akad nikah. Nah, di sini di dalam kitab Minhajul Muslim, marilah kita baca dulu tentang akad nikah. Ya. Sighatul aqd atau sighah akad nikah. Hiya qauluz zawji aw wakilihi fil aqdi, yaitu perkataan az-zawj, calon suami, aw wakilihi atau wakilnya. Jadi berdasarkan kalimat ini diperbolehkan calon suami menikah tapi diwakilkan, ya, diwakilkan oleh orang lain. Aw wakilihi, boleh diwakilkan. Fil aqdi, di saat akad nikah. Zawwijni ibnataka aw wasiyataka fulanah wa qaulul wali laqad zawwajtuka aw ankahtuka ibnati fulanah wa qauluz zawj qabiltu zawajaha min nafsi. Ini kalau pakai bahasa Arab, ya. Jadi suami, ya, mengatakan, atau calon suami mengatakan kepada wali, zawwijni ibnataka, nikahkanlah anak putrimu denganku yang bernama fulanah, ya. Kemudian wali berkata, laqad zawwajtuka, sungguh aku telah menikahkanmu. Au ankahtuka, atau dengan lafaz yang lain ankahtuka, atau menikahkanmu. Kalau zawwajtuka mungkin telah mengkawinkanmu atau menikahkanmu, ibnati, dengan anak perempuanku fulanah, yaitu yang bernama fulanah. Wa qauluz zawj, dan kemudian calon suami tadi berkata, qabiltu zawajaha min nafsi. Qabiltu, aku terima, zawajaha, nikahnya atau kawinnya, min nafsi, untuk diriku. Nah, ini secara singkat dengan bahasa Arab seperti itu, ya. Kurang lebihnya adalah seperti yang kita dengar selama ini, ya. Seorang wali. Nah, ini di sini 3 percakapan, ya. Boleh juga 2, boleh juga 3. Kalau yang 3 berarti si calon suami mengatakan dulu, nikahkanlah putrimu denganku. Kemudian si wali berkata, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itu perkataan siapa? Wali. Kemudian langsung dibalas oleh zauj, oleh calon suami, qabiltu zawajaha min nafsi. Minimal ini, qabiltu zawajaha min nafsi, aku terima nikahnya min nafsi, untuk diriku. Minimal dengan kalimat ini. Nah, bagaimana dengan penyebutan mahar? Nah, nanti pada pembahasan tentang mahar, ya, yusannu tasmiyatuhu fil aqdi, disunnahkan agar maharnya disebutkan dalam akad nikah. Hukumnya apa? Yusannu, sunnah. Jadi kalau maharnya disebutkan itu lebih bagus, kalau tidak disebutkan itu sudah sah. Jadi yang wajibnya adalah aku nikahkan putriku fulanah binti fulan dengan misalkan langsung, ya, kemudian langsung dijawab qabiltu. Nah, itu sudah selesai. Itu sudah memenuhi rukun nikah. Ketika disebutkan dengan mas kawin, gitu kan, seperangkat alat sholat, emas 5 gram, uang 2 juta dan seterusnya disebutkan, itu nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Jadi penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah penyebutan aku nikahkan dan aku kawinkan putriku, sebutkan namanya, nah, denganmu. Nah, maka itu adalah yang wajib. Dan dikatakan oleh para ulama, diantaranya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, hendaknya
calon suami agar ittisalul lafaz. Ittisal itu lafadznya nyambung, ya, tidak terputus lama. Jadi tidak kemudian seorang wali berkata, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian nyari mic dulu, nyalain mic dulu, tok tok tok, tes tes, aku terima. Jadi kelamaan, ya. Kalau yang seperti itu sah atau tidak, Pak? Tidak sah, ya, berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi langsung qabiltu atau langsung aku terima nikahnya, langsung. Akan tetapi tidak harus satu napas. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahami, ya kan? Ketika ada yang terputus karena nafasnya habis, kemudian disuruh ulang, ya. Padahal tidak harus, ya, tidak harus satu nafas. Kalau memang nafasnya nggak cukup, ya, aku terima nikahnya fulanah. Kalau ngambil nafas itu nggak apa-apa. Tapi ketika tadi dibayar tunai, hendaknya langsung dijawab qabiltu atau saya terima. Dan ini adalah tugasnya para saksi. Para saksi itu bukan hanya sekedar hadir kemudian bilang sah. Tidak hanya itu, tapi juga harus tahu syarat rukunnya dan bagaimana akad nikah yang benar. Sehingga kalau memang terjadi yang tidak benar, maka saksi berhak dan wajib, ya, untuk meminta diulang, ya, saksi, khususnya saksi yang memang disiapkan 2 orang saksi, ya kan. Kalau yang lain juga saksi, ya, para penonton, para hadirin, mereka juga saksi dan mereka pun berhak meminta untuk diulang apabila memang ada kesalahan. Nah, tidak harus satu kali kemudian langsung selesai, ya. Mungkin ada yang sampai 3 kali pengulangan, ya, ada yang mungkin sampai 5 kali pengulangan, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa diulang-ulang. Yang penting mantap kalau nikahnya sah, sehingga nanti dalam menjalani keluarga mantap kalau ini sudah sah dan sudah menjadi istrinya yang sah. Nah, jadi demikian sepintas tentang sighatul aqd atau akad nikah. Kemudian ada beberapa hukum yang perlu kita perhatikan, ahkamuha, ya, beberapa hukum yang kita perlu perhatikan dalam masalah ini. Yang pertama adalah kafa'atuz zauji lizaujah. Hendaknya az-zauj, suami, itu kafa'ah, sekufu dengan zaujah, dengan istri. Sekufu itu artinya setara. Dan setara secara syar'i adalah setara dari segi agama dan akhlaknya. Jadi bukan setara dari segi warna kulitnya atau dari segi suku bangsanya, ya kan, atau dari segi kaya miskinnya, bukan, ya, tapi kesetaraan agamanya dan akhlaknya. Dan ini tugas para wali, ya, sebelum menikahkan anak perempuannya hendaknya memilihkan calon suami yang sekufu. Sekufu itu yang setara. Setara apanya? Agamanya dan juga akhlaknya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan berkeluarga, ya. Orang yang setara, maka insya Allah kemungkinan besar keluarganya akan harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqomah sampai akhir hayat, sehingga bisa insya Allah masuk surga bersama-sama. Nah, ini cita-cita kita bersama kan demikian, ya kan? Ya, maka dicari yang sekufu, kafa'atuz zauj lizaujah, yang setara, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Idza atakum, apabila datang seseorang, maksudnya seseorang di sini adalah calon suami, datang kepada kalian wahai para wali, man tardawna khuluquhu, calon suami tadi itu secara akhlak itu bagus dan kalian ridhoi, ya, ridho terhadap akhlaknya, wa dinahu, dan dinnya, agamanya juga bagus, rajin sholat, rajin mengikuti pengajian, bisa baca Al-Quran, kemudian rajin qiyamul lail, ya. Kalau datang laki-laki yang semacam ini,
fazawwijuhu, maka nikahkanlah anak perempuanmu dengan laki-laki yang seperti itu. Kalau datang laki-laki yang baik, agamanya baik, akhlaknya, ya, dan kalian memiliki anak perempuan, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Karena kalau tidak dinikahkan kepada orang yang baik, khawatirnya malah dapat orang yang buruk, atau bahkan masih mending kalau dapatnya orang buruk, ya, dapat sebelum nikah pasangan yang tidak halal kemudian menjadi sebuah perzinaan. Nah, ini kan takun fitnatun fil ardi, namanya fitnatun fil ardi, yaitu fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Ya, makanya ini hadis ini ditujukan kepada para wali yang memiliki anak perempuan, agar ketika datang, ya, seorang calon suami yang apa? Yang baik akhlaknya dan agamanya. Jadi catatannya dua ini, akhlaknya dan agamanya, dari suku manapun, bagaimanapun warna kulitnya, ya, itu yang penting akhlaknya bagus, agamanya bagus, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Ini namanya kafaah. Kemudian yang kedua, tasihul wakalah, sah diwakilkan fil aqd, di akad nikah. Falizauj an yuwakkil man syaa, bagi calon suami diperbolehkan untuk mewakilkan akad nikah man syaa, kepada siapapun yang dia kehendaki. Kepada temannya boleh, kepada saudaranya boleh, ya kan? Kamu wakilkan saya ya, besok saya mau nikah, tapi saya nggak bisa hadir misalnya, mungkin karena sakit, ya, atau mungkin karena masih di luar negeri, ya. Tapi meskipun demikian, yang lebih baik adalah hadir secara langsung, karena pernikahan adalah sebuah akad yang sangat besar, ya, mitsaqun ghalidh, ya. Jadi hendaknya tidak diwakilkan, meskipun di sini dibolehkan, akan tetapi bukan berarti dianjurkan, ya kan? Anjurannya adalah hadir sendiri. Amma zaujah, adapun zaujah, calon istri, fa waliyuha huwa alladhi yatawalla 'aqda nikahiha, maka walinya lah yang mengurus akad nikahnya, yang mewakili dirinya sekaligus mengurus akad nikahnya. Jadi calon istri tidak harus hadir di tempat, ya, tidak harus hadir di tempat, cukup diwakilkan walinya, ya. Makanya biasanya dalam akad nikah si perempuannya masih di kamar, ya, yang di luar siapa? Ayahnya atau walinya. Nah, itu sudah cukup, ya, menjadi wakil sekaligus yang mengurus pernikahannya. Ini adalah dua hal yang berkaitan dengan sifatul aqd. Dan sebelum kita lanjutkan ke rukun yang berikutnya, mahar, ternyata waktunya sudah habis, ya. Tadinya mau barangkali ada yang mau bertanya, nah, tapi karena waktunya sudah habis, maka insyaallah pertanyaannya boleh disimpan dulu, ditanyakan di kesempatan yang akan datang insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan pembahasan tentang mahar, ya, insyaallah. Semoga sehat walafiat semuanya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.